Di tengah riuh polemik pernikahan siri yang belum juga reda, Inara Rusli kembali menyuarakan kekecewaannya atas upaya damai yang berujung buntu. Ia menilai persoalan yang melibatkan dirinya, Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa sejatinya merupakan masalah internal keluarga yang masih bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Sejak awal, Inara merasa jalur musyawarah lebih tepat dibanding membawa konflik ini berlarut ke ranah hukum. Bersama Fahmi, ia mengaku telah mengajukan langkah restoratif justice sebagai bentuk itikat baik untuk meredam konflik tanpa saling merugikan. Namun, niat tersebut disebut tidak mendapat sambutan. Inara mengungkapkan kesulitan berkomunikasi karena tidak memiliki akses langsung ke Mawa dan telah diblokir di media sosial. Situasi ini membuat tawaran damai seolah tidak pernah sampai. Pernyataan tersebut justru memicu gelombang reaksi dari netizen yang budiman. Banyak netizen yang berbakti terang-terangan menyatakan dukungan penuh kepada Mawa dan menilai langkah Inara sudah terlambat. Komentar pedas pun membanjiri media sosial, mempertanyakan rasa empati dan menyoroti luka batin yang dialami pihak istri sah hingga membuat konflik ini semakin panas dan emosional. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ikutan ya, gue mau mengomentari dikit nih soal podcastnya Bang Densu yang ngundang IR. Seru tuh, ya kan? Tapi ada satu statementnya IR yang bikin gue wow gitu kan. Hebat loh gitu. Tau gak apa? Emang dari awal waktu dia sama mantannya, dia sudah mengizinkan poligami. Gila ya, makanya ketika suaminya sekarang itu bilang kalau dia sudah beristri ketika dia menikah siri beberapa hari gitu kan, dia kayak biasa aja menjadi istri kedua, guys. Kenapa sampai semua orang tuh terlibat dan sampai semua orang itu berkunjung ke profilmu kan? Itu yang pertama alasannya karena dirimu public figure. Yang pertama ya kan. Yang kedua, dirimu dulu adalah korban perselingkuhan, sekarang tiba-tiba menjadi tersangka. Orang kaget lah, masa yang dulu korban kok tiba-tiba jadi tersangka tuh. Terus yang ketiga, kamu pernah mendapat piala penghargaan. Masa orang dapat piala penghargaan terbaik gitu ya, terus tiba-tiba jadi contoh yang tidak baik gitu. Yang terakhir, karena orang tidak mau melihat orang lain menyakiti sesama perempuan gitu. Inara, kenapa sih kamu ngotot banget gitu loh? Pengen tetap sama Insanul Fahmi, kenapa? Kamu udah hamil. Masalahnya gini, lucu banget gitu. Kamu pengen cepet-cepet menyelesaikan masalah gitu ya. Pengen duduk bertiga menyelesaikan masalah. Masalah apa yang perlu kamu selesaikan? Kamu cukup mundur. Kalau pengen masalah cepat selesai, kamu cukup mundur. Kamu kan orang yang datang belakangan. Jadi kamunya yang punya inisiatif mundur. Kalau kamu mundur, otomatis masalah akan cepat sendiri. Selebihnya, itu tinggal urusan si Mawa sama si Fahmi. Si Mawa mau melanjutkan apa enggak, itu hak dia, itu urusan dia. Bukan urusan kamu. Kamu hanya punya ranah untuk menentukan sikap, bukan mendesak orang lain untuk menentukan sikap. Tidak, gitu. Pertanyaannya, kenapa kamu ngotot banget? Pengen juga menguasai si Fahmi, kenapa? Harus banget duduk bertiga itu kenapa? Apakah kamu udah hamil? Iya, jadi kamu harus mempertahankan si bapaknya Jepang bayi itu. Jadi menuntut si Mawa untuk bisa duduk bertiga menyelesaikan masalah. Kalau aku ya, kalau misalnya si Mawa itu memblokir kamu atau memutus komunikasi sama kamu, itu hal yang manusiawi. Karena apa? Karena itu dia itu lagi marah. Aku pun kalau ada orang seperti kamu ngerecokin rumah tanggaku, ya aku blok, terserah, bodo amat. Itu adalah bentuk kekecewaan dia dan itu sah-sah aja. Kamu gak bisa ngatur dia harus follow kamu, dia harus membalas chat kamu, dia harus mengikuti
kemauan kamu. Gak ada urusan, itu hak dia. Nara, kok kau bodoh kali? Perempuan bodoh kau. Nggak ada perempuan istri sah yang mau duduk bersama ngomong baik-baik ya sama pelakor. Kau itu bodoh. Wajar dia marah, ya kan? Itu masih wajar banget. Aku bilang, untung kau nggak dijambak-jambak sama istri sahnya. Apalagi dia orang Medan. Sayang kali si Mawa itu nggak jambak kau. Kalau aku, seret muka kau ke aspal. Ibaratnya kalau aku pribadi ya, ku seret muka kau. Urusan polisi belakangan lah itu ya. Kasusin. Yang penting puas yang di hatiku. Itu kalau aku bilang. Tapi kalau kau, ku bilang, kau tuh nggak tahu malu, tahu nggak? Laki orang yang kau ambil tapi merasa kau yang teraniaya, ya kan? Janganlah malu sama yang kau pakai dari atas ke bawah gitu. Apalagi anakmu itu nonton 2 jam serimu itu nonton. Nggak malu kau? Bangga kali lah kau ngomong kayak gitu. Ya diblokir sama dia wajar. Untung kau nggak diiniin, dileongin kalau orang Medan bilang. Habis lah udah, aneh kau jadi perempuan, tak ada harga dirimu. Malah kau bahas lagi solusi. Sakit jiwa kau ini. Oh alah, sayang si Mawa itu, buset, itu perempuan tuh bagus banget. Kalau aku jadi si Mawa yang tadi aku bilang, nggak kau kasih ampun kau. Udah nggak kau kasih ampun, kau pilih mana gitu loh. Kuburan apa ini? Apa rumah sakit? Udah gitu aja. Jadi pikir pakai otak kau, nggak ada sejarahnya ya. Istri sah itu mau ngomong baik-baik supaya suaminya diambil pelakor jadi bagi 2, nggak ada istilah kata pira-pira bagi 2 itu nggak ada. Jadi kau jangan bodoh, kan jadi emosi aku jadinya. Alah, manusia zaman sekarang kedok beragama lah kau itu, bikin malu. Sumpah ya, nggak tahu kenapa aku nganggepnya kayak seiblis itu si IR guys. Dia bener-bener nggak ada kata maaf satu kali pun sama si M. Bener-bener kan harusnya kalau misalnya emang dia dari awal nggak tahu ya si baby awak ini punya istri, harusnya itu kan dia begitu sudah tahu abis itu langsung minta maaf ya say, aku tuh betul-betul nggak tahu kalau dia tuh masih punya istri. Terus sekarang aku udah tahu dan ternyata memang kalian katanya sudah bermasalah. Mungkin dengan masuknya atau hadirnya aku itu mempersulit atau memperumit hubungan kalian. Aku minta maaf, harusnya kan ngomong kayak gitu ya guys. Ini malah minta kejelasan sama si M. Kalau emang kamu masih mau lanjut, ayo dilanjutin. Alhamdulillah. Kalau emang nggak mau lanjut, kamu harus buru-buru ajukan gugatan. Astagfirullahaladzim, istighfar. Aku minta maaf ya Mawa. Kalau emang kamu masih mau ngelanjutin ya silakan dilanjutin. Aku tak mundur aja kalau emang kamu nggak mau dipoligami, mumpung aku belum jauh ya. Kamu kan udah punya anak, masih perlu yang ada yang dijaga. Harusnya kayak gitu dong ya Allah. Kamu tuh bener-bener ya malah minta kejelasan kayak gitu. Terus udah gitu dia bilang dia menyesal karena dulu pernah mengatakan tidak ada perempuan baik-baik yang mau ngambil suami orang. Dia merasa dia menghina istri-istri para nabi sama istri-istri para sahabat nabi yang dipoligami juga lah. Emang lu tahu ceritanya yang paling detil mereka itu rasa sakit hati, rasa cemburunya ada juga. Nggak tahu, cuma garis besarnya aja dipoligami gitu aja. Kamu kan nggak pernah tahu apakah mereka berseteru atau tidak di belakang sana. Namanya juga manusia. Jangan mentang-mentang kamu sekarang jadi pelaku, akhirnya kamu membenarkan segalanya. Boleh kita tuh belajar ya, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Jangan langsung gitu. Gunakan logika, akal sehat, hati, dan perasaan sesama perempuan. Please, siapapun yang ada di sekitar si Mawa ya, jangan biarkan si Mawa ini damai. Ya, biarkan ya mereka itu seberapapun vonisnya, paling nggak mereka pernah masuk ya, pernah menjadi napi KUHAP baru tentang perzinahan. Ya, kan sekarang ada KUHAP baru tuh. Ya semoga tuh dimasukin tuh undang-undang itu tuh. Ya semoga mereka jadi pasangan pertama yang kena pasal itu dan terbukti dan menerima hukuman. Mau itu cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, paling tidak gelar itu akan melekat di mereka seumur hidup. Terus nanti akhirnya si Mawa semoga aja dapat laki-laki yang lebih baik lagi, yang justru lebih sayang sama dia dan anaknya. Anak baru 1, masih banyak yang menerima kamu Mawa. Semangat ya Mawa.